Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Bapak dosen, Pak Cliff Koordinata, rekan-rekan mahasiswa, teman-teman yang terkasih, dan juga para penonton. Perkenalkan, nama saya Filippo Budiono, mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya, dengan NIM 01060424100021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penjurnalan, dimulai dari konsep dasarnya, kemudian praktek penjurnalan dari jurnal umum, buku besar, kemudian neraca saldo. Sebelumnya mohon maaf jika suara saya sedikit terdengar bindeng karena sedang kurang enak badan. Kita langsung mulai saja dengan masuk ke konsep dasarnya. Baik, kita langsung masuk ke konsep dasarnya. Di sini, yang pertama adalah jurnal. Jurnal ini adalah catatan awal dari setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam sebuah perusahaan atau entitas. Jurnal ini fungsinya untuk mencatat setiap transaksi, juga untuk membuat laporan yang relevan, termasuk dengan tanggal, kemudian akun yang terlibat, debit, kredit, kemudian keterangan, dan juga rincian dari transaksi tersebut. Contoh dari jurnal adalah sebagai berikut. Ada nomornya, ada tanggal, akun yang didebit, akun yang dikredit, kemudian debit kreditnya, kemudian keterangan, dan juga akun yang terlibat. Penjurnalan ini, laporannya atau jurnalnya ini dibuat dengan secara kronologis, yang artinya urut sesuai dengan tanggal, mulai dari tanggal terkecil hingga akhir periode. Ya, baik. Kemudian buku besar. Buku besar ini adalah kumpulan dari akun yang diorganisir berdasarkan jenis akunnya, di mana setiap saldonya akan dicatat, yang nantinya bisa digunakan untuk analisis lebih lanjut. Buku besar ini disusun untuk mengelompokkan transaksi. Nah, ini adalah contohnya, mengelompokkan transaksi dari akun kas misalnya. Ada keterangannya, ada tanggalnya, ada dari debit dari akun tersebut, kreditnya juga. Kemudian ada di sini untuk akun supplies atau perlengkapan, ada sama tanggal, keterangan, debitnya, kreditnya, kemudian nanti ada saldonya. Kemudian ini juga ada untuk akun hutang. Kemudian kita masuk ke neraca saldo. Neraca saldo ini adalah daftar dari semua saldo yang diambil dari buku besar pada akhir periode akuntansi. Neraca saldo ini digunakan untuk memastikan bahwa total kredit dan total debit itu sama, balance, sesuai dengan prinsip akuntansi. Nah, ini adalah contoh dari neraca saldo. Kita bisa lihat ada akunnya, kemudian ada saldo dari yang di debit, ada saldo dari kredit. Jumlah akhirnya seharusnya balance, dan semestinya balance. Jika tidak balance, artinya ada kesalahan dalam melakukan penjurnalan. Nah, baik, itu adalah konsep dasarnya. Kita langsung masuk saja ke dalam prakteknya. Baik, sebelum masuk ke penjurnalannya, di sini saya akan memperkenalkan perusahaan yang akan saya jurnal pada hari ini, yaitu CV Cukup Jaya Makmur. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pendistribusian atau pengiriman, jasa pengiriman barang sembako. Di sini, untuk akta pendiriannya adalah sebagai berikut. Sekutu pertama adalah Dipo Budiono, kemudian sekutu keduanya adalah Ignatius Iwan Deni Kusuma, berbentuk persekutuan wanita atau CV. Nah, ini untuk bergerak dalam bidangnya pengiriman barang sembako. Oke, kita langsung saja ke penjurnalannya. Baik, di sini kita membuka lembar Excel baru. Kemudian di sini kita pertama-tama akan membuat COA-nya atau chart of accounting-nya. Di sini untuk COA-nya sudah saya buat sebelumnya sebagai berikut. Di sini nama akunnya. Untuk nama akun ini kita bisa menggunakan rumus concatenate untuk menggabungkan beberapa teks. Di sini misalnya ada nama akun yang ingin saya buat adalah angka terlebih dahulu, kemudian spasi. Nah, spasi ini harus diberi tanda petik 2 supaya spasinya ini dianggap sebagai teks. Jika tidak ada petik 2-nya, maka spasi itu akan dibiarkan begitu saja. Kemudian di sini untuk yang ketiga atau teks ketiganya adalah nama atau keterangan dari akun itu. Nah, maka akan secara otomatis menggabungkan beberapa teks menjadi satu. Di sini ada kas. Pertama adalah 101, kemudian kas. Di sini sudah terbuat secara otomatis 101 spasi kas. Untuk yang lainnya tinggal kita drag ke bawah aja. Nah, di sini kita lihat concatenate otomatis terbuat dari cirinya. Oke. Jadi itu untuk chart of accounting-nya. Kemudian kita akan langsung masuk ke penjurnalannya. Di sini jurnal umum kita buat sheets baru. Nah, jurnal umum ini komponennya ada pertama adalah nomor, kemudian tanggal, kemudian akun yang didebit, akun yang dikredit. Kemudian adalah keterangan, sorry, maksudnya adalah debit, kemudian kreditnya, kemudian keterangan, kemudian adalah akun yang terlibat. Oke, kita rapikan. Kita beri judul dengan cara merge di sini. Judulnya adalah jurnal umum, CV, Jago Baru, Jaya Makmur, untuk periode.
November 2024. Baik, di sini kita langsung mulai saja dari nomor satu. Kita mulai dari tanggal 1 November. Baik, di sini sudah ada tanggalnya. Pertama-tama kita mencatat penyetoran modal yang dilakukan pada tanggal 1 November. Di sini sekutu pertama atau Pinku Budiono menyetorkan uang tunai sejumlah 1 miliar rupiah. Di sini, oh ya sebelum itu, untuk memudahkan kita dalam mengisi akun debit atau akun kredit ini, dan juga lebih akurat untuk nantinya tidak terjadi kesalahan dalam input ke buku besarnya, kita akan gunakan data validation untuk mengisi akun-akunnya. Di sini kita select terlebih dahulu sampai terbawah, kira-kira saja. Kemudian kita pergi ke menu data, kita pergi ke ribbon data tools, kita pilih data validation di sini. Kemudian kita allow list saja, allow list. Nah, untuk source-nya kita akan gunakan chart of counting yang telah tadi kita buat. Di sini kita tinggal klik enter. Ya, maka akan secara otomatis ada tanda panah di setiap sel yang akan dimasukkan akunnya. Sini kita tinggal pilih saja akun apa yang akan kita inputkan. Baik, di sini untuk tanggal 1, yang pertama-tama di debit adalah kas sejumlah 1 miliar rupiah. Kenapa kas ini ada di debit? Karena kas ini adalah bagian dari aset. Untuk acuannya, jika akun tersebut adalah aset, maka jika bertambah akan berada di debit. Jika berkurang akan ada di kredit. Sebaliknya, jika akun tersebut adalah liabilitas atau juga ekuitas, jika bertambah akan ada di kredit, sedangkan jika berkurang akan ada di debit. Kas ini adalah bagian dari aset, sehingga jika bertambah akan muncul di akun yang di debit. Oke, jumlahnya adalah 1 miliar rupiah. Nah, di sini kita lihat bahwa numberingnya masih angka begitu saja. Dan kita sulit untuk melihat nominalnya. Di sini kita select saja untuk debit dan kreditnya untuk yang paling bawah kira-kira saja. Kemudian kita pergi ke ribbon number di sini di home, kemudian ribbon number kita pilih untuk accounting dan juga rupiah. Di sini akan memudahkan kita dalam melihat nominal dari debit dan kreditnya. Baik, kita lanjut. Kemudian ada sebanyak 500 juta secara bank. Di sini adalah akun bank. Bank adalah bagian dari aset atau hak dari perusahaan tersebut. Maka jika bertambah akan berada di debit. Jumlahnya adalah 500 juta. Ya, kemudian kita lanjut langsung ke bawahnya ada ruko. Ruko ini adalah bangunan. Jumlahnya ada 3 ruko di sini. Kalau ditotalkan nominalnya kurang lebih 1,2 miliar rupiah. Untuk ruko ini termasuk dalam akun bangunan. Akun bangunan adalah aset. Bangunan adalah aset, sehingga jika bertambah, maka akan berada di akun yang di debit. Jumlahnya adalah 1,2 miliar rupiah. Kemudian selanjutnya adalah peralatan usaha. Di sini sebanyak 100 juta rupiah. Peralatan usaha termasuk dalam akun peralatan. Di sini 157 peralatan. Kemudian peralatan ini adalah juga aset, sehingga jika bertambah akan berada di akun yang di debit. Jumlahnya adalah 100 juta rupiah. Nah, untuk akun yang di kredit ini, nanti kita akan jelaskan. Tapi sebelumnya di sini ada tambahan juga dari sekutu yang kedua, berupa kendaraan untuk pengiriman barang sejumlah 3 miliar rupiah. Sini kita masukkan saja ke akun kendaraan. Kendaraan, nah ini dia. Nah, kendaraan ini juga merupakan suatu aset, sehingga jika bertambah akan bertambahnya di akun yang di debit. Jumlahnya adalah 3 miliar rupiah. Nah, di sini kemudian eh, ada akun yang di debit, tentu saja ada akun yang di kredit. Di sini untuk akun yang di kredit adalah modal usaha, karena ini adalah penyetoran modal. Nah, modal usaha ini kenapa ada di kredit? Karena modal usaha ini merupakan bagian dari ekuitas. Ekuitas jika bertambah sesuai dengan acuannya akan muncul di akun yang di kredit. Di sini jumlahnya adalah total dari akun yang debit ini kita gunakan formula sum saja di sini. Sama dengan sum, kurung buka, kemudian kita select yang akan dijumlahkan, kemudian kita kurung tutup dan enter. Akan muncul hasilnya 5,8 miliar rupiah. Di sini untuk keterangannya kita akan masukkan keterangan satu-satu. Untuk yang pertama di sini kas, kita tulis saja modal kas. Kemudian untuk yang bank adalah modal bank. Kemudian untuk yang bangunan adalah modal bangunan. Kemudian untuk yang peralatan adalah modal peralatan. Kemudian untuk yang kendaraan adalah modal kendaraan. Nah, untuk yang modal usaha ini kita akan tuliskan saja modal usaha. Nah, kemudian untuk akun yang terlibat ini akan sulit bagi kita jika kita masukkan secara satu persatu. Sehingga di sini untuk memudahkan kita menggunakan formula if atau jika, kemudian logical case-nya. Untuk mengujinya kita akan menggunakan sel D4 di sini. Jika D4 sama dengan 0, maka jika benar akan memilih akun yang di kredit. Namun jika salah,
akan kembali memilih D4 atau akun yang di debit. Nah, kira-kira begitu fungsinya. Kita enterkan saja, kemudian kita tinggal drag ke bawah. Nah, secara otomatis akan muncul. Di sini penjelasan secara logikanya adalah ketika di sini jika D4 sama dengan 0, maka akan memilih akun yang sebelahnya. Kemudian jika ternyata tidak sama dengan 0 atau salah, D4-nya tidak sama dengan 0, maka akan memilih D4 kembali. Nah, kita bisa lihat untuk contoh yang modal usaha ini, if D9, di sini D9 sama dengan 0, maka akan memilih E9. Nah, sesuai, kemudian jika tidak akan memilih D9, tapi di sini E9, D9-nya itu 0, maka akan memilih yang di sebelahnya. Nah, jadi itu untuk memudahkan kita dalam mengisikan akun yang terlibat. Kita akan langsung lanjut saja ke transaksi nomor yang kedua. Di sini untuk tanggal bisa kita kopikan saja sampai ke bawah supaya nanti bisa lebih mudah dalam menginput pivot. Nah, di sini untuk transaksi yang kedua kita langsung masuk ke invoice. Oke. Nah, pada tanggal 1 November ini terjadi penagihan oleh CV Tekno Jaya Abadi kepada CV Jago Baru Jaya Makmur. Di sini penagihannya berupa peralatan untuk keperluan kantor. Jumlahnya adalah 92 juta rupiah. Di sini untuk tanggalnya kita kopikan saja dari yang atasnya. Kemudian akun yang didebit adalah akun yang bertambah. Di sini yang bertambah adalah akun peralatan. Nah, peralatan ini adalah bagian dari aset sehingga jika bertambah akan muncul di debit. Kemudian akun yang dikredit adalah akun hutang usaha. Mengapa hutang usaha? Mengapa tidak kas atau bank? Di sini masih berupa invoice, artinya masih ditagihkan saja, belum ada pembayaran dari yang bersangkutan. Dan di sini kita masukkan ke hutang usaha. Hutang usaha ini adalah bagian dari liabilitas. Dan sesuai dengan acuan yang telah saya jelaskan sebelumnya, jika liabilitas ini bertambah, maka akan munculnya di kredit. Di sini untuk jumlahnya adalah 92 juta rupiah. Untuk kreditnya juga sama, kita gunakan sama dengan kemudian kita pilih selnya. Dan untuk keterangannya ini adalah membeli peralatan. Kemudian yang ke bawah adalah hutang peralatan. Nah, di sini untuk akun yang terlibat, kita tinggal drag aja ke bawah, seperti ini. Akan muncul secara otomatis. Kemudian untuk keterangan ini bisa kita lebih lengkapi saja ya untuk membeli peralatan dari CV Tekno Jaya Abadi. Hutang peralatan kepada CV Tekno Jaya Abadi. Nah, berikut adalah sampai tanggal nomor 2. Kemudian kita lanjut ke nomor 3-nya. Untuk penagihan yang sebelumnya ini akan jatuh tempo tanggal 15. Kita lanjut saja. Kemudian di sini yang kedua, yang ketiga saya adalah penagihan oleh CV Jago Baru Jaya Makmur kepada CV52. Ini adalah terkait dengan jasa pengiriman barang. Di sini sudah terkirim. Kemudian kita tagihkan. Di sini ada jasa pengiriman berupa barang sembako tentunya. Nah, jumlahnya atau nominal akhirnya adalah Rp1.840.000. Di sini untuk tanggalnya masih sama. Nah, untuk akun yang di debit ini uh, masih belum ada pembayaran. Maka akun yang di debit ini adalah piutang usaha. Piutang usaha ini adalah bagian dari aset. Sehingga jika bertambah, maka akan ada di akun yang di debit. Kemudian, akun yang dikredit adalah pendapatan usaha. Sorry. Pendapatan usaha. Mengapa demikian? Karena pendapatan usaha ini adalah bagian dari ekuitas. Sehingga jika bertambah, akan munculnya di akun yang dikredit sesuai dengan acuan. Pendapatan usaha ini kita lihat dari sebelah kiri, ini adalah penagihan oleh CV Jago Baru Jaya Makmur. Sehingga jika menagih, kemudian nanti akan dibayar, ini adalah pendapatan usaha. Untuk nominalnya adalah Rp1.840.000. Di sini untuk penjelasan tentang ongkos jasa eksternal ini mungkin tentang uh, kuli panggul yang digunakan oleh jasa ini di tempat ketika pengiriman barang misalnya, atau mungkin ada jasa eksternal dari pihak luar untuk ditagihkan langsung kepada CV52. Jadi langsung ditambahkan saja nilainya kepada penagihan. Kemudian di sini pendapatan usaha jumlahnya sama, sehingga kita gunakan saja sama dengan. Nah, untuk keterangannya di sini kita tulis saja memberi piutang pada CV52. Untuk keterangannya pendapatan usaha kita tuliskan saja pendapatan usaha jasa. Maaf, di sini untuk pendapatan usaha ini untuk secara lebih spesifiknya karena kita adalah jasa, kita bisa gunakan pendapatan jasa sebenarnya. Kita tinggal update saja di bagian COA ini. Nah, ini adalah gunanya dari COA ini supaya memudahkan kita dalam nantinya misal kita ingin mengganti
akun-akun yang ada di jurnal umum. Secara lebih mudahnya kita bisa gunakan COA ini. Misalnya di sini pendapatan usaha tadi. Nah, ini kita bisa langsung ganti saja dengan pendapatan jasa. Akan terakhir secara otomatis di sini, kemudian di jurnal umumnya tinggal kita pilih kembali. Nah, kemudian nah, untuk akun yang terlibat tinggal kita trik juga, secara otomatis akan muncul sendirinya. Kita cek terlebih dahulu, ya sudah sesuai. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 di sini adalah tentang penagihan oleh Berlin Law Firm kepada CV Jago Baru Jaya Makmur terkait dengan jasa konsultasi yang diberikan. Di sini penagihan terjadi pada tanggal 2 November. Kita klik saja, kita kopikan ke bawahnya. Nah, di sini akun yang didebitkan adalah di sini adalah beban konsultasi karena kita menerima konsultasi dari uh, jasa profesional di sini. Sehingga kita masukkan yang di debit adalah beban jasa profesional. Mengapa beban bisa ada di debit? Bukankah beban adalah bagian dari ekuitas? Karena beban ini mengurangi laba ditahan. Laba ditahan adalah bagian dari ekuitas. Sehingga menjadi kebalikannya dari jika ekuitas bertambah maka akan dikredit, beban mengurangi ekuitas tersebut. Maka beban akan berada di debit. Sini untuk yang dikreditkan adalah hutang usaha. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hutang usaha ini adalah bagian dari liabilitas. Liabilitas jika bertambah, maka akan berada di akun yang dikredit. Sini jumlahnya adalah 12 juta rupiah, kita tuliskan saja. Kemudian untuk dikreditkan, kita gunakan sama dengan, kita pilih seperti ini. Nah, untuk keterangannya kita bisa tuliskan saja beban konsultasi. Kemudian yang bawah adalah hutang konsultasi. Sini kita bisa berikan untuk keterangannya. Nah, akun yang terlibat tinggal kita trik juga, supaya lebih mudah, lebih cepat juga. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Nah, transaksi berikutnya ini, atau yang di sebelah kiri ini adalah berupa surat jalan yang akan dikirimkan oleh pihak kirim eksternal melalui CV Jago Baru Jaya Makmur. Nah, surat jalan ini bentuknya masih berupa surat jalan saja, belum ada penagihan ataupun pembayaran, sehingga belum bisa dicatatkan dalam jurnal umum. Pencatatan bisa dilakukan setelah adanya penagihan atau pembayaran. Di sini ada keterangan bahwa invoice atau penagihan akan terbit pada tanggal 17 November 2024. Sehingga kita akan menunggu invoice tersebut terbit sebelum kita bisa menjurnalkan transaksi tersebut. Kita langsung lanjut ke bawahnya di sini. Ada kwitansi dari CV59 kepada CV Jago Baru Jaya Makmur. Ini adalah terkait dengan pembelian perlengkapan kantor. Terjadi pada tanggal 6 November di sini. Kita tuliskan saja 6 November. Ya, kita kopikan juga ke bawahnya. Di sini akun yang didebitkan adalah akun peralatan. Peralatannya bertambah. Peralatan adalah bagian dari aset, sehingga jika bertambah akan muncul di akun yang didebit. Kemudian untuk akun yang dikreditkan, di sini yang akan muncul adalah akun kas. Mengapa akun kas? Karena terjadi pembayaran secara tunai. Nah, kas ini adalah bagian dari aset, kasnya berkurang, maka akan munculnya di kredit. Sini untuk nominalnya adalah 4.260.000 rupiah. Begitu juga dengan yang di kredit. Sini untuk keterangannya adalah membeli peralatan dari CV59. Nah, yang bawah kita tulis saja membayar perlengkapan CV59. Nah, untuk akun yang terlibat kita tinggal drag saja sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk nomor berikutnya, nomor 6. Di sini adalah kwitansi CBD, artinya cash before delivery. Sehingga di sini belum terjadi pengiriman, namun untuk biaya jasanya ini sudah lunas, sehingga akan ditulis sebagai pendapatan diterima di muka. Di sini terjadi pada 8 November terkait dengan pembayarannya, kita tarik ke bawah. Nah, untuk akun yang didebitkan, di sini adalah kas, karena terbayar secara tunai. Kas adalah bagian dari aset, aset jika bertambah akan muncul di akun yang di debit. Kemudian untuk yang dikredit adalah pendapatan diterima di muka. Maaf.
Nah, pendapatan diterima di muka ini adalah bagian dari liabilitas. Sehingga jika liabilitas bertambah sesuai dengan acuan yang telah saya jelaskan sebelumnya, akan munculnya di kredit, bukan di debit. Nah, untuk jumlahnya ini sejumlah Rp450.000. Untuk keterangannya bisa kita tulis menerima pembayaran CV Inti Merdeka. CV. Kemudian untuk yang bawahnya kita tuliskan saja pendapatan DTM atau diterima di muka CV Inti Merdeka. Untuk akunnya kita drag juga sama seperti sebelumnya. Nah, supaya kita lebih mudah dalam nantinya tidak usah menuliskan kembali akun-akun yang terlibat ini, kita drag saja ke bawah. Drag ini seperti copy, tapi lebih mudah karena kita tinggal menarik atau drag. Nah, yang ini nantinya jika ada akun yang muncul di sebelah kiri, di sini di akun di kredit atau di debit, misal di sini saya pilih sewa di muka akan muncul secara otomatis karena menggunakan fungsi if. Nah, itu contoh saja, kita hapuskan. Nah, untuk transaksi berikutnya nomor 7 adalah terkait dengan invoice penagihan oleh PT Sun Motor Jaya Badi kepada CV Jago Baru Jaya Makmur terkait dengan pembelian kendaraan. Di sini pembelian Hino Dutro jumlahnya adalah 2 dengan harga satuan 300 juta rupiah, totalnya adalah 600 juta rupiah. Transaksi yang terjadi, penagihannya terjadi pada 9 November 2024. Di sini untuk akun yang didebitkan adalah akun kendaraan, karena kendaraannya bertambah. Kendaraan adalah bagian dari aset, sehingga jika bertambah akan munculnya di debit. Nah, kemudian untuk akun yang dikreditkan adalah hutang usaha. Hutang usaha adalah bagian dari liabilitas, sehingga jika bertambah akan munculnya di kredit, bukan di debit. Nah, untuk nominalnya ini, kita akan tuliskan sejumlah 600 juta rupiah. Mengapa tidak yang diberi warna merah ini, tagihan 50 juta dan 1 juta? Kita tidak menuliskan tagihan yang 51 juta ini karena kita akan menuliskan terlebih dahulu secara keseluruhan apa yang dibeli. Di sini Hino Dutro, maka kendaraannya jumlahnya adalah 600 juta rupiah. Kemudian hutangnya secara keseluruhan adalah 600 juta rupiah. Nah, untuk keterangannya kita tuliskan saja membeli kendaraan pada PT Sun Motor. Demikian, kemudian maaf. Nah, kemudian kita rapikan saja. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Di nomor 8 ini ada transaksi pada tanggal sama 9 November terkait dengan kwitansi atau sudah lunas berarti di sini premi asuransi kendaraan selama 2 tahun. Harganya 4 juta per tahun sehingga totalnya adalah 8 juta. Di sini terbayar lunas melalui Bank BCU pada tanggal 9 November. Di sini premi asuransi ini biasanya kan eh, tahunan maksudnya kadang ada yang dibayar per bulan dan ada yang dibayar secara lunas secara penuh. Misal di sini adalah terbayar lunas secara lunas 2 tahun, maka yang didebitkan di sini, akun yang didebit adalah asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka ini merupakan bagian dari aset atau hak dari perusahaan, sehingga jika bertambah, maka akan munculnya di akun yang didebit. Kemudian untuk yang dikreditkan di sini adalah akun bank, karena pembayarannya lunas melalui bank BCU. Yang adalah bagian dari aset, sehingga jika berkurang, maka akan muncul di kredit. Dan demikian untuk nilainya adalah 8 juta rupiah. Begitu juga dengan yang sebelah kiri kanannya, dan kredit. Hari ini untuk lebih mudah kita gunakan sama dengan saja. Ya, baik untuk keterangannya. Di sini untuk keterangannya kita, oh yang tadi untuk hutang usaha ini, hutang kendaraan kita tulis saja. Dan untuk transaksi yang ini kita tuliskan saja asuransi, membeli asuransi DBM PT Star Insurance. Kita tulis saja Star Insurance. Nah, untuk yang bawahnya adalah membayar asuransi DBM. Nah, di sini akunnya yang terlibat juga muncul secara otomatis. Kemudian kita lanjut ke transaksi nomor 9. Berikutnya di sini adalah surat jalan. Nah, surat jalan ini adalah eh, bukti dari kwitansi CBD yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kirim barang tanggal 14 November 2024 dan ini sudah terkirim. Nah, artinya cash before delivery sebelumnya ini sudah menjadi pendapatan usaha sepenuhnya. Maka di sini akan dicatatkan pada 14 November 2024. Yang sebelumnya adalah pendapatan diterima di muka. Di sini yang didebitkan adalah pendapatan diterima di muka.
akan berpindah kepada pendapatan usaha. Pendapatan jasa maksud saya. Di sini, kenapa pendapatan diterima di muka dari debit? Karena pendapatan diterima di muka ini adalah bagian dari liabilitas, sehingga jika liabilitasnya berkurang, maka akan munculnya di akun yang di debit. Kemudian pendapatan jasa ini bertambah, dan ia adalah bagian dari ekuitas. Jika bertambah akan munculnya di kredit. Sini untuk jumlahnya kita sesuaikan dengan yang tadi sebelumnya. Sini sejumlah Rp450.000. Kita coba cek ke atas. Nah, jumlahnya sesuai. Kita berikan keterangan. Untuk keterangannya adalah terbayar atau terkirim barang CVD. Untuk yang bawahnya kita tulis saja pendapatan jasa CV Inti Merdeka. Kita lanjut ke nomor 10 di sini. Sebelumnya kita akan kopikan tanggalnya ke bawah. Nah, demikian. Kemudian transaksi berikutnya ternyata terjadi pada 15 November. Kita drag ke bawah untuk jurnalnya, tanggalnya. Nah, ini adalah kwitansi yang diberikan oleh CV Jago Baru Jaya Makmur kepada CV 52. Ini kwitansi ini adalah terkait dengan penagihan yang terjadi pada tanggal 1 November. Di sini kita lihat ada piutang yang diberikan kepada CV 52. Karena terbayar lunas pada tanggal 15 November ini, maka piutangnya akan berkurang. Di sini yang akan bertambah adalah kasnya. Karena terbayar, yang akan bertambah adalah banknya, karena terbayar secara bank. Itu adalah bagian dari aset, sehingga jika bertambah akan muncul di debit. Yang berkurang adalah piutang. Muncul di kredit. Piutang adalah bagian dari aset, jika berkurang akan muncul di kredit. Di sini jumlahnya adalah Rp1.840.000, sama dengan yang di kredit. Kemudian untuk keterangannya di sini kita bisa tulis saja lunas terbayar oleh CV52. Ini kita bisa beri keterangan tanggalnya di sini. Nah, untuk yang bawahnya kita tulis saja piutang terbayar. Kita langsung lanjut ke nomor berikutnya di sini. Nah, ternyata ini adalah kwitansi dari CV Teknologi Abadi kepada CV Jago Baru Jaya Makmur terkait dengan pembayaran peralatan yang terjadi, penagihannya terjadi pada tanggal 1 November di awal ini. Nah, maka pada tanggal 15 November, tanggalnya sama seperti sebelumnya di sini, terjadi pembayaran. Maka hutang usahanya akan berkurang. Hutang ini bagian dari liabilitas, dan jika berkurang akan munculnya di debit. Nah, kemudian yang akun yang di kredit adalah akun yang berkurang. Di sini yang berkurang adalah kasnya karena terbayar secara tunai pada tanggal 15 November. Di sini kasnya berkurang, maka kas akan muncul di kredit. Kas adalah bagian dari aset. Nah, di sini jumlahnya adalah Rp92 juta. Sama dengan yang di kredit di sini. Nah, untuk keterangannya adalah membayar hutang kepada CV Tekno Jaya Gede. Nah, yang bawahnya kita bisa tulis saja sama demikian. Nah, untuk yang transaksi berikutnya di sini 12, nomor 12 pada tanggal 16 November. Ternyata pada tanggal 16 November ini juga terjadi pelunasan oleh CV Jago Baru Jaya Makmur kepada Berlin Law Firm terkait dengan konsultasi yang terjadi sebelumnya. Di sini kopikan saja untuk tanggalnya. Kemudian akun yang di debit ini adalah akun dari hutang usaha. Hutang usahanya berkurang. Hutang usaha adalah bagian dari liabilitas. Liabilitas jika berkurang akan muncul di akun yang di debit. Kemudian yang dikreditkan adalah akun bank. Karena di sini terdapat keterangan bahwa lunas terbayar melalui bank BCU. Di sini bank adalah bagian dari aset. Jika berkurang akan muncul di akun yang dikredit. Jumlahnya adalah Rp12 juta. Untuk keterangannya bisa kita tulis saja di sini membayar hutang kepada Berlin Law Firm. Nah, untuk yang bawahnya kita bisa tuliskan sama demikian. Nah, kemudian untuk nomor berikutnya 13, ini adalah kwitansi oleh PT Sin Property kepada CV Jago Baru Jaya Makmur terkait dengan pelunasan sewa gedung selama 2 tahun. Ini terbayar lunas 2 tahun.
tahunnya adalah 60 juta, sehingga jika 2 tahun adalah 120 juta rupiah. Jadi pada tanggal 16 November, sini untuk yang didebitkan adalah sewa dibayar di muka, karena ini sewanya sudah lunas 2 tahun dan dibayar di muka. Sewa dibayar di muka ini adalah bagian dari aset atau hak dari perusahaan. Jika bertambah, maka akan muncul di debit. Kemudian untuk akun yang di kreditnya adalah sini terbayar lunas secara tunai, artinya kas. Di sini kas adalah bagian dari aset, maka jika berkurang akan muncul di kredit. Kasnya berkurang, dan sewa dibayar di mukanya bertambah. Di sini jumlahnya adalah 60 juta dikali 2 tahun, maka 120 juta rupiah. Sama halnya dengan yang di kredit, kita beri keterangan saja. Ini sewa ruko BBM 2 tahun. Kemudian untuk yang bawahnya adalah membayar ruko DBM Shin Property. Demikian, kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya, di sini nomor 14. Nah, ada penagihan juga dari PT Shin Property terkait dengan sewa gudang. Sini untuk sewanya jatuh tempo setiap bulan. Jumlahnya adalah 7 juta per bulan untuk lama sewanya 3 bulan. Sini terjadi pada tanggal 16 November penagihannya. Nah, untuk yang akun yang didebitkan adalah beban sewa. Nah, mengapa beban sewa? Karena sewanya ini digunakan setiap bulannya dan ya, dibayar setiap akhir bulannya. Sehingga menjadi beban dari operasional atau beban sewa dari perusahaan CV Jago Baru Jaya Makmur ini. Nah, beban sewa ini adalah bagian dari ekuitas, tapi beban sewa ini mengurangi laba ditahan, sehingga menjadi kebalikannya dari jika ekuitas bertambah akan muncul di kredit, tapi beban akan muncul di debit jika bertambah. Kemudian akun yang dikreditkan adalah hutang usaha. Mengapa hutang usaha? Karena belum terjadi pembayaran atau pelunasan dari CV Jago Baru Jaya Makmur ini. Jumlahnya adalah 7 juta rupiah. Kita tuliskan saja di sini sama dengan untuk keterangannya adalah sewa gudang Shin Property. Dan yang bawahnya adalah hutang sewa gudang Shin Property. Nah, kita lanjut pada nomor 15. Ternyata pada tanggal 16 November ini, CV Jago Baru Jaya Makmur ini juga melakukan peminjaman kredit kepada Bank BCU. Nah, di sini Bank BCU meminjamkan sejumlah 500 juta rupiah secara bank kepada Jago Baru Jaya Makmur ini. Di sini bunganya adalah 10% per tahun. Jangka waktu pinjamannya adalah 36 bulan atau di sini 3 tahun. Kemudian pokok dan bunganya harus dibayarkan per bulan sejumlah 13.888.888 rupiah dengan bunganya 115.736 rupiah. Nah, kita tuliskan saja di sini pada tanggal 16, kita kopikan ke bawah. Nah, untuk yang didebit adalah akun bank karena peminjamannya adalah melalui bank, dikirimkan melalui bank. Kemudian bank ini adalah bagian dari aset, sehingga jika bertambah akan munculnya di debit. Kemudian yang dikreditkan adalah hutang wesel. Nah, apa perbedaan hutang wesel dengan hutang usaha? Hutang wesel ini adalah hutang yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya yang ada kontraknya dan terkait dengan peminjaman uang misalnya kepada bank, itu adalah hutang wesel. Berbeda dengan hutang usaha yang kita hutang untuk usaha itu. Hutang wesel ini lebih formal karena ada kontraknya. Demikian. Kemudian untuk jumlahnya di sini ada 500 juta rupiah. Tidak lupa bahwa hutang wesel ini adalah juga bagian dari liabilitas, sehingga jika liabilitasnya bertambah akan muncul di kredit. Nah, ini jumlahnya juga sama demikian, 500 juta rupiah. Kemudian untuk keterangannya, kita akan tulis saja mendapat pinjaman bank. Untuk yang bawahnya adalah hutang bank. Kita lanjut langsung ke transaksi berikutnya, nomor 16 di sini adalah penagihan oleh CV Jago Baru Jaya Makmur kepada CV52, itu juga sama tentang jasa pengiriman. Nah, di sini totalnya adalah 716.000 rupiah, terjadi pada tanggal 17 November. Jadi kita kopikan saja ke bawahnya. Nah, untuk akun yang didebitkan adalah akun piutang, karena di sini masih bentuknya penagihan, belum terbayar. Piutang usaha, piutang adalah bagian dari aset, jika pertama akan muncul di debit. Kemudian untuk akun yang dikreditkan ini adalah di sini kita memperoleh pendapatan jasa. Maka kita masukkan di sini pendapatan jasa. Pendapatan jasa adalah bagian dari ekuitas, sehingga jika tambah akan munculnya di kredit. Sini untuk jumlahnya adalah 716.000 rupiah. Demikian pula dengan yang di kreditnya. Kemudian di sini untuk keterangannya bisa kita tuliskan kembali
piutang kepada CV52. Nah, kemudian untuk yang bawahnya kita bisa tuliskan saja pendapatan usaha, pendapatan jasa maksud saya. Nah, demikian. Kemudian kita lanjut ke transaksi berikutnya. Jadi nomor 17. Nah, pada tanggal 24 November ini ternyata ada apa penagihan tentang cicilan pertama dari pembelian kendaraan yang dilakukan CV Joko Berusia Makmur. Namun sebelumnya, pada tanggal 21 November 2024, ternyata untuk cicilan uh, peminjaman bank ini jatuh tempo 21 November 2024. Nah, sehingga kita tuliskan di sini pada 21 November 2024 tentang pembayaran dari cicilan bank terkait peminjaman. Di sini kita tuliskan saja untuk pokoknya adalah hutang wesel. Hutang wesel adalah bagian dari liabilitas juga, sehingga jika jumlahnya berkurang akan muncul di debit. Kemudian di sini ada beban bunga, tidak lupa dengan beban bunganya. Beban bunga ini adalah bagian dari ekuitas, namun beban bunga ini mengurangi laba ditahan, sehingga jika bertambah akan munculnya di debit. Di sini pembayaran, kemudian dibayar secara bank karena mengharuskan pembayaran secara bank di sini tanggalnya masih 21 November. Nah, hutang wesel ini berjumlah 13.888.888 rupiah. Kemudian untuk bebannya adalah 115.736 rupiah. Kemudian totalnya yang harus dibayarkan kita gunakan saja SAM, kurung buka, kita pilih, kemudian kurung tutup. Nah, berikut adalah jumlah yang harus dibayarkan. Kemudian di sini kita bisa tulis keterangannya adalah membayar hutang bank, yang bawahnya adalah beban bunga bank, dan ini adalah pembayaran cicilan pertama hutang bank. Nah, kita lanjut, ternyata pada 24 November ini ada pelunasan terkait dengan cicilan pertama. Kita buat nomor 18 di sini, kemudian nomor 24, tanggal 24 maksud saya, 24 November 2024. Di sini terjadi pelunasan, maka di sini hutang usahanya akan berkurang. Jika hutang usahanya berkurang akan muncul di debit. Hutang usaha adalah bagian dari liabilitas. Sesuai dengan acuan yang telah saya jelaskan tadi di awal, jika liabilitasnya berkurang maka akan muncul di debit. Kemudian juga ada beban bunga di sini jumlah 1 juta. Nah, beban bunga ini adalah bagian dari ekuitas, namun beban bunga ini mengurangi laba ditahan, sehingga jika bertambah akan munculnya di debit. Nah, kemudian di sini kita juga pembayarannya dilakukan secara bank, maka yang akan dikredit adalah bank. Ini jumlahnya untuk hutang usahanya adalah 50 juta, kemudian beban bunganya adalah 1 juta rupiah. Kemudian untuk pembayaran totalnya, untuk cicilan pertama ini kita akan gunakan SAM juga. Kita SAM kurung buka, kemudian kita pilih yang akan dijumlah, kemudian kurung tutup. Nah, jumlahnya adalah 51 juta rupiah. Untuk keterangannya kita akan berikan membayar hutang kendaraan, yang bawahnya adalah beban bank, beban bunga kendaraan, begitu saja. Nah, demikian. Kemudian untuk yang bawahnya lagi adalah pembayaran secara bank, maka kita akan tulis saja pembayaran cicilan pertama kendaraan. Kita lanjut langsung ke transaksi berikutnya. Di sini ternyata terjadi pelunasan oleh CV52 terkait dengan transaksi yang terjadi pada tanggal 17 November. Di sini pada tanggal 24 November, CV52 membayar tagihan kepada CV Joko Berusia Makmur. Di sini maka akan yang didebitkan adalah akun bank di sini karena membayar secara bank. Kemudian yang dikreditkan adalah piutang usaha karena piutangnya berkurang. Bank adalah bagian dari aset, jika bertambah akan muncul di debit. Piutang usaha juga bagian dari aset, sehingga jika berkurang akan munculnya di kredit. Jumlahnya adalah 716 juta rupiah, 716 ribu rupiah maksud saya. Begitu pula dengan yang ada di kreditnya. Keterangannya adalah menerima pembayaran piutang CV52. Yang bawahnya juga sama, atau bisa kita tulis saja lunas terbayar oleh CV52. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, pada 27 November ini terjadi pembayaran gaji karyawan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 karyawan yang harus digaji pada tanggal 27 November. Jadi kita akan tuliskan terlebih dahulu di sini nomor 20 pada tanggal 27 November.
Nah, pada 27 November ini ada pembayaran gaji karyawan, maka kita akan yang didebitkan adalah beban gaji. Beban gaji ini adalah bagian dari ekuitas sehingga jika ditambah akan munculnya di debit. Kenapa tidak di kredit? Seperti beban-beban lainnya, beban gaji ini mengurangi laba ditahan, maka munculnya akan di debit jika bertambah. Kemudian yang berkurang adalah kas, karena di sini pembayarannya secara tunai. Untuk tanggalnya sama, sini jumlahnya yang pertama dari 7 juta rupiah. Untuk keterangannya adalah membayar gaji karyawan. Track saja ke bawah. Nah, kemudian pembayaran gaji ini akan berulang 5 kali, maka di sini saya akan kopikan saja. Kemudian kita akan uh, lakukan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Sini untuk nomornya 21, 22, 23, dan 24. Sama seperti sebelumnya, namun di sini yang berbeda adalah nominalnya. Yang pertama adalah 7 juta, sudah. Kemudian yang kedua adalah 4 juta rupiah. Ini sama dengan yang sebelahnya. Kemudian yang berikutnya adalah sejumlah 5 juta rupiah. Sorry, sini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah 3,5 juta rupiah 2 kali. Maka di sini adalah 3,5 juta rupiah. Sama dengan yang sebelahnya. Dan ini 3,5 juta rupiah juga. Sama dengan yang sebelahnya juga. Nah, demikian. Kemudian untuk keterangannya, kita akan drag saja karena ini sama semua membayar gaji karyawan. Nah, kemudian kita langsung lanjut ke transaksi nomor 25. Ini adalah kwitansi terkait dengan pembayaran listrik oleh CP Jago Baru Jamakmur pada PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Nah, di sini terjadi pada tanggal 30 November 2024. Nah, untuk pembayarannya di sini sejumlah 4 juta rupiah. Untuk yang didebitkan pada akun debit adalah beban utilitas. Beban utilitas ini terkait dengan listrik, air, ataupun dan sebagainya. Kemudian di sini untuk beban utilitas ini mengurangi laba ditahan dan juga merupakan bagian dari ekuitas sehingga jika bertambah akan munculnya di debit bukan di kredit. Nah, kemudian untuk yang di kredit ini adalah karena pembayarannya secara bank, maka kita akan masukkan akun bank, maka adalah bagian dari aset dan berkurang akan muncul di kredit. Di sini jumlahnya adalah 4 juta rupiah. Namun tidak lupa ada juga biaya admin sebesar 2.500. Untuk biaya admin ini kita akan masukkan langsung juga ke dalam beban utilitasnya. Karena pembayarannya 1. Di sini 4 juta 2.500 rupiah. Sama dengan yang di kreditnya. Kemudian kita tulis untuk keterangannya adalah membayar beban utilitas. Untuk yang bawahnya adalah membayar listrik. Kemudian kita lanjut ke nomor 26 di sini. 26. Nah, ternyata ada kwitansi terkait dengan hutang kepada Desi Property yang terjadi pada tanggal ini tanggal 16. Di sini adalah terkait dengan hutang sewa atau beban sewa 7 juta rupiah di sini terbayar pada tanggal 30 November. Nah, di sini kita akan mengurangi hutang usahanya sehingga hutang usahanya akan berada di debit. Hutang usaha adalah bagian dari liabilitas sehingga jika berkurang akan muncul di debit. Kemudian yang di kreditnya adalah terbayar lunas secara tunai maka kas. Di sini jumlahnya adalah 7 juta rupiah. Sama halnya dengan yang di kreditnya. Kemudian kita tulis saja di keterangannya membayar beban sewa. Untuk yang ini adalah membayar sewa bulan November. Membayar sewa gudang. Nah, di sini tanggal 27 November, maksud saya nomor 27, kemudian pada 30 November, masih di tanggal yang sama, ternyata CV Jago Baru Jaya Makmur ini menerima pelunasan dari sewa ruko kepada CV Jaya Baru yang jatuh tempo setiap bulannya dan setiap bulan adalah 14 juta rupiah. Maka di sini adalah yang didebit adalah pertama dibayar secara kas di sini, maka yang pertama adalah kas. Kemudian yang dikreditkan adalah pendapatan sewa. Jadi pendapatan sewa adalah bagian dari ekuitas sehingga jika bertambah akan munculnya di kredit. Kas sama seperti sebelumnya yang sudah saya jelaskan adalah aset, maka jika bertambah akan munculnya di debit. Jumlahnya adalah 14 juta rupiah.
sama dengan hal yang dikredit. Kemudian untuk keterangannya bisa kita beri keterangan mendapatkan pembayaran sewa ruko CV Jaya Baru. Untuk yang bawahnya bisa kita tuliskan pendapatan sewa CV Jaya Baru bulan November. Nah, di sini kita lanjutkan untuk transaksi nomor 28. Nah, transaksi nomor 28 ini juga terjadi pada 30 November 2024. Ini adalah terkait dengan pelunasan uh, sewa ruko, dan ini lunas terbayar secara penuh untuk 24 bulan dengan biaya per bulannya 24 juta rupiah. Di sini bisa kita tuliskan bahwa yang didebit ini adalah sewa diterima di muka. Maksud saya adalah kas pertama, yang didebit adalah kas, kemudian yang dikreditkan adalah sewa diterima di muka. Kenapa sewa diterima di muka ada di kredit? Karena sewa diterima di muka ini adalah juga bagian dari liabilitas, sehingga jika bertambah liabilitasnya, munculnya adalah di kredit. Seperti pada acuan yang telah saya jelaskan di awal, kemudian kas adalah aset, maka jika bertambah akan munculnya di debit. Nah, untuk jumlahnya sendiri di sini adalah 24 juta per bulan dikalikan dengan 24 bulan, maka 24 dikali 24 adalah 576 juta rupiah. Sama dengan yang dikredit, kita tuliskan saja untuk keterangannya. Di sini adalah menerima pembayaran sewa TTM CV Cipta Daya Inti Jaya. Kemudian untuk yang ini yang bawah adalah sama demikian, kita tulis saja sewa DTM CV Cipta Daya Inti Jaya. Nah, demikian. Nah, ternyata berikutnya pada tanggal nomor 29, transaksi nomor 29, pada tanggal yang sama di akhir bulan November, ada pengambilan bagian oleh pemilik. Di sini kita dapat lihat pada bagian kiri. Nah, di sini surat pernyataan pembagian laba usaha yang dilakukan oleh dua sekutu, yaitu yang pertama adalah Pilko Budiono sekutu A, kemudian Ignatius Iwan Hedi Kusuma sekutu B. Di sini dengan ini menyatakan bahwa melakukan pembagian laba dari usaha. Nah, di sini laba yang bisa diambil adalah 180 juta. Nah, ini adalah pembagiannya. Maka di sini kita catatkan yang berkurang adalah kasnya. Nah, di sini yang akan muncul di akun yang didebit adalah prive. Karena di sini prive mengurangi laba ditahan, sehingga prive juga bagian dari ekuitas. Namun karena prive mengurangi laba ditahan, maka jika ditambah prive-nya, maka akan munculnya di debit. Di sini akan dikreditkan adalah kas, karena kasnya berkurang, munculnya di kredit sesuai dengan acuannya. Kemudian jumlahnya adalah 180 juta rupiah. Sama dengan yang dikreditkan. Nah, untuk keterangannya kita bisa tulis saja di sini mengambil bagian pemilik sama dengan yang bawahnya. Kita tinggal drag saja. Nah, demikian adalah jurnal umum CV Joko Baru Jaya Makmur pada periode November 2024. Kita bisa rapikan dengan memberikan border. Ini kita rapikan sedikit. Nah, demikian adalah jurnal umum dari CV Joko Baru Jaya Makmur pada periode November 2024. Kemudian di sini kita akan membuat buku besar dan neraca saldonya. Untuk membuat buku besarnya kita buatkan sheets baru. Di sini kita beri nama buku besar. Di sini kita akan menggunakan pivot atau fasilitas pivot dari Microsoft Excel ini untuk memudahkan kita dalam membuat buku besar ini. Kita tinggal masuk ke menu Insert, kemudian ke ribbon Tables, kemudian kita pilih Pivot Table. Di sini untuk table atau range-nya kita akan gunakan dari jurnal umum. Kita select dari mulai paling atas sampai dengan yang terakhir di sini. Sorry. Nah, di sini. Kemudian kita klik saja Enter atau OK di sini. Nah, kemudian kita tinggal memilih apa saja yang ingin kita masukkan. Di sini untuk yang saya pilih adalah tanggal, kemudian debit kreditnya, keterangan, dan juga akun yang terlibat. Saya akan menghilangkan subtotalnya di sini dengan cara pergi ke menu desain di Pivot Table Tools, kemudian ke Subtotals, kita hilangkan Do Not Show Subtotals. Kemudian untuk report layoutnya ini saya akan gunakan yang tabular supaya lebih mudah dilihat. Untuk keterangannya bisa kita rapikan demikian. Nah, ini adalah setelah di pivot. Untuk membuat buku besarnya kita cuma perlu memindahkan akun yang terlibat dari rows ini menuju ke filters. Dan dengan demikian kita bisa memfilter akun-akun apa saja yang ingin kita tampilkan. Di sini ada akun kas, kita bisa langsung saja copy, kemudian pastekan di sebelahnya, kita rapikan. Nah, ini akan saya lakukan berulang kali untuk semua akun. Nah, demikian. Sehingga karena supaya tidak terlalu lama, saya akan langsung skip saja ke yang sudah jadinya. Nah, ini adalah buku besar yang sudah jadi. Total ada 21 akun yang sudah dikelompokkan berdasarkan akun transaksinya. Kemudian
Di sini kita tidak akan menggunakan grand total yang ada di sini. Kita akan menggunakan sum. Kita akan menjumlahkan secara langsung yang ada di dalam pivot ini, kemudian kita berikan numbering. Nah, demikian. Untuk yang sebelahnya juga demikian. Nah, kita akan ulangi proses ini untuk semua akunnya. Supaya tidak terlalu lama, kan saya langsung percepat ke depan. Nah, ini buku besarnya sudah kita samkan secara manual untuk setiap akunnya. Namun di sini belum bisa terlihat saldo akhir dari setiap akun. Maka untuk melihat saldo akhirnya, kita akan gunakan formula if atau jika. Kemudian di sini kita pilih saja di sini. Untuk jika K16 ini atau saldo akhir kreditnya lebih besar daripada debitnya, maka kredit akan dikurangi dengan debitnya. Kemudian jika tidak, maka kredit saya debit yang akan dikurangi dengan kreditnya. Sini ketika kita enter, maka akan muncul ini saldo akhirnya. Kita berikan numbering di sini. Nah, maka akan muncul sebagai berikut. Ini adalah saldo akhir dari akun kas. Kita tinggal kopikan saja untuk setiap akunnya, maka secara otomatis akan terhitung. Sini sama dengan kita tinggal kopikan saja. Sini 0 karena di sini sama jumlahnya sehingga 0 terbayar lunas. Sini kemudian kita kopikan dulu untuk semuanya. Lunas, kemudian kita kopikan lagi. Nah, ini adalah buku besar dari semua akun yang telah ada saldo akhirnya. Di sini kita bisa lihat pada kas, kemudian sewa dibayar di muka, bank, bangunan, piutang usaha, kendaraan, asuransi dibayar di muka, peralatan, kemudian ada hutang wesel, hutang usaha, sewa terima di muka, pendapatan diterima di muka, modal usaha, prive, pendapatan jasa, pendapatan sewa, beban jasa profesional, beban gaji, juga beban sewa, beban utilitas, beban bunga. Ini kita balik ke jurnal umum, kita coba apakah jurnal umumnya ini sudah balance apa belum untuk memastikan bahwa buku besarnya juga sudah balance atau belum. Di sini kita coba select saja di sini. Sorry, kita berikan dulu formula sum, kita kurung buka, kemudian kita pilih yang akan dijumlahkan, kemudian kita beri tanda kurung. Nah, di sini adalah untuk yang debitnya, untuk kreditnya kita tinggal drag. Nah, ternyata jumlahnya sama, ini adalah hasil penjumlahan dari kreditnya. Ternyata hasilnya sudah balance untuk jurnal umumnya, sehingga buku besarnya juga bisa dikatakan balance. Nah, kemudian kita akan langsung buat neraca saldo dari buku besarnya. Neraca saldo, kita beri bikin sheet baru, kemudian kita beri nama neraca saldo. Di sini untuk neraca saldo tinggal kita kopikan pivot dari buku besar satu saja. Di sini kita copy, kemudian kita paste kan. Nah, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, untuk buat neraca saldo ini kita tidak perlu tanggal, kemudian juga keterangan kita hanya memerlukan akun terlibat dan debit dan kredit. Kemudian kita pindahkan akun terlibatnya dari filters ke rows. Maka akan secara otomatis menjadi seperti ini. Namun ini belum menjadi neraca saldo karena belum ada saldo akhir dari debit maupun kreditnya. Di sini kita akan menghilangkan grand totalnya karena tidak perlu. Kemudian kita akan menggunakan di sini namanya kita pergi ke pivot table analyze, kemudian ke ribbon calculation kita akan menggunakan field items and sets, kemudian calculated field untuk membuat saldo debit terlebih dahulu di sini beri nama DBE. Dengan rumusnya adalah if atau jika debitnya lebih besar dari kreditnya, maka debit akan dikurangi dengan kredit. Namun jika tidak, nilainya akan 0. Kita add, kemudian OK, akan secara otomatis muncul saldo dari debit. Kemudian kita juga akan memunculkan saldo kreditnya dengan cara yang sama. Kita beri nama KRE. Kemudian kita rumusnya sedikit berbeda di sini. If atau jika kredit lebih besar daripada debit, maka kredit akan dikurangi dengan debit. Jika tidak, maka akan 0. Kita tinggal klik add, kemudian OK, dan akan muncul sebagai berikut. Di sini kita akan hide saja untuk yang ini, untuk yang debit dan kreditnya. Kemudian kita akan menggunakan sum untuk melihat saldo akhirnya. Kita kurung tutup sum. Kemudian, nah, ternyata sudah balance. Nah, ini adalah neraca saldonya dengan kas sekian. Kita berikan numbering juga. Kasnya adalah sekian, 1.164.190.000 rupiah. Kemudian sel dibagi mukanya adalah 120 juta rupiah. Banknya adalah 913.548.876 rupiah. Kemudian bangunannya adalah 1,2 miliar rupiah. Piutang usahanya sudah tidak ada. Kemudian kendaraannya adalah 3,6 miliar rupiah. Kemudian asuransi dibayar di muka adalah 8 juta rupiah. Kemudian peralatannya adalah 196.260.000 rupiah.
di debit, ini semua dari debit. Kemudian untuk yang di kredit ada utang wesel sejumlah Rp486.111.112. Kemudian untuk utang usahanya adalah Rp550 juta di kredit. Kemudian saya menerima di mukanya adalah Rp576 juta. Kemudian pendapatan terima di mukanya ini sudah kosong. Kemudian modal usahanya adalah 5,8 miliar di kredit. Private adalah 180 juta di debit. Pendapatan jasa adalah Rp3.006.000 di kredit. Kemudian pendapatan sewanya adalah 14 juta di kredit juga. Kemudian beban jasa profesional adalah 12 juta di debit. Beban gaji 23 juta di debit. Beban sewa 7 juta di debit. Beban utilitas 4 juta, 4 juta Rp2.500 di debit. Dan beban bunganya adalah Rp1.115.736 di debit. Dan ini neraca saldonya sudah balance, artinya sudah benar. Nah, itu tadi adalah praktek pembuatan jurnal umum, kemudian buku besar, dan terakhir neraca saldo dari saya. Jika ada banyak salah kata dan salah penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan demikian saya akhiri untuk pembahasan kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan.